أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita sehingga segala aktivitas kita dapat kita selesaikan dengan baik. Dan semoga apa yang kita selesaikan pada kesempatan kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Seraya kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, Nabi penutuan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan ulasan tentang aparat pengembang kurikulum pendidikan agama Islam. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang aparat pengembang kurikulum pendidikan agama Islam tersebut, ada baiknya kita melihat lebih awal tentang kaidah umum yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan alat yang berguna untuk menentukan arah pencapaian tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum, maka setiap satuan pendidikan akan dapat mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkannya. Aparat pengembang kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, tentu aparat lembaga negara atau pemerintah. Urayanya demikian: suatu bangsa atau negara yang sudah mengalami kemajuan tidak dapat dilihat hanya pada satu aspek saja, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa atau negara, rentetan kronologis perjuangannya harus dipahami sebagai suatu yang serba mencakup dan merembesi segala sendi-sendi kehidupan. Indikator kemajuan yang dicapai oleh suatu negara pada mulanya didasari oleh sejauh mana negara tersebut memberikan tempat dan penghargaan terhadap dunia pendidikan yang dibangunnya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jujun S. Sumantri yang mengatakan bahwa kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan matematika yang dibangun oleh negara tersebut. Hal ini terkait pula dengan anggapan Ibn Rushd yang mengatakan bahwa kemajuan suatu kaum dapat dilihat dari kemajuan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum tersebut. Tetapi sebagai suatu pengembang kurikulum, maka lembaga negara atau lembaga pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengejawantahkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang upaya negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tidak bisa ditawar lagi, bahkan harus berusaha diwujudkan oleh lembaga negara atau pemerintah tersebut mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Perwujudan tanggung jawab tersebut, maka lahirlah kemudian Undang-Undang Pendidikan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan pendidikan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk di dalam kaitan ini tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam. Tentu saja undang-undang ini lahir sebagai lanjutan dari undang-undang sebelumnya yang mengalami perubahan akibat tuntutan perkembangan zaman. Karena itu pula pengembang kurikulum yang diselenggarakan oleh lembaga negara atau pemerintah tidak terlepas dari peran-peran lembaga seperti legislatif, yudikatif, eksekutif,
semuanya mempunyai andil yang setara dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Nah, demikian ulasan tentang pengembang kurikulum pendidikan agama Islam tingkat aparat pusat atau pemerintah pusat. Kemudian aparat satuan pendidikan. Administrator pendidikan. Peran para administrator pada tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum biaya yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, maka para administrator daerah dan administrator lokal bagi daerahnya lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan. Administrator pendidikan tersebut terdiri dari administrator pusat, yaitu direktur dan kepala pusat, kemudian administrator daerah atau kepala kantor wilayah, dan administrator lokal, kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Kemudian setelah administrator, kemudian diteruskan dengan guru. Guru adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, namun guru merupakan penerjemah kurikulum. Dia yang mengelola, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Oleh karena itu, guru bisa dikatakan sebagai barisan pengembang kurikulum terdepan atau yang disebut dengan istilah garda terdepan. Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain: 1. Guru sebagai perencana pengajaran. Artinya guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran belajar mengajar di kelas. Guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, guru sebagai evaluator. Artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah peserta didik yang dibinanya telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Guru merupakan titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar bagi peserta didik, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu mempunyai keterampilan melaksanakan belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan keguruan yang telah dialaminya. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan kepribadian seorang guru. Guru harus bersikap terbuka dan mampu menyentuh kepribadian peserta didik yang dibinanya. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan kuat secara wawasan intelektual yang luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Hal-hal yang perlu dikuasai oleh guru. Guru perlu memahami dan menguasai banyak hal agar pelaksanaan pengajaran yang dilakoninya dapat berhasil dengan baik. Apalagi pada masa sekarang ini kita atau dunia di mana saja dilanda oleh wabah COVID-19. Tentu guru harus mampu beradaptasi dan mampu berkreasi dan secara kreatif mengembangkan program pembelajaran yang dibinanya, baik yang dilaksanakan secara online. Guru juga harus mau dan mampu menilai diri sendiri secara terus-menerus dalam kaitannya dengan tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pengajaran yang dilaksanakannya. Guru harus menguasai bahan pengajaran sesuai dengan jenjang kelas yang diajarkannya,
menguasai strategi pembelajaran yang berguna untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, dan guru juga harus menjadi suri teladan bagi peserta didik yang dibinanya, dan memberikan hal-hal yang bermakna bagi perkembangan potensi peserta didik yang dibinanya kelak. Dalam kaitan ini, kemampuan yang harus dimiliki seorang guru antara lain kemampuan kepribadian yang terdiri dari kemampuan pengendalian diri, memiliki keteladanan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kemampuan pedagogik, yaitu kemampuan mendidik, kemampuan memahami karakteristik peserta didik yang dibinanya. Yang ketiga, kemampuan profesional yang mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan landasan wawasan kependidikan, penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan program pembelajaran. Kemudian kemampuan sosial, yaitu penampilan sikap, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki oleh guru. Penampilan merupakan upaya menjadikan diri seorang guru sebagai contoh bagi peserta didik yang dibinanya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan menjadi peran guru dalam mengembangkan kurikulum yang bersifat sentralistik. Di sini guru tidak mempunyai peran dalam perencanaan dan evaluasi yang bersifat makro, namun ia berperan dalam kurikulum mikro, sebab kurikulum makro disusun oleh tim khusus. Guru menyusun kurikulum dalam waktu 1 tahun atau 1 semester. Menjadi tugas guru untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Memiliki metode dan media pengajaran yang bervariasi. Kurikulum yang tersusun sistematis dan rinci akan memudahkan guru tersebut dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, peran guru dalam pengembangan kurikulum desentralistik. Yang pertama tadi sentralistik, kemudian yang kedua adalah desentralistik. Kurikulum desentralistik disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam satu wilayah. Pengembangan kurikulum ini pada galibnya berdasarkan atas karakteristik kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah bersangkutan. Jadi kurikulum terutama isinya sangat beragam. Setiap sekolah punya kurikulum sendiri, terlebih lagi yang terkait dengan kurikulum muatan lokal. Peranan guru lebih besar daripada dikelola secara sentralistik. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran, dalam program tahunan atau satuan pengajaran, tetapi di dalam menyusun kurikulum secara menyeluruh untuk sekolahnya. Di sini guru juga bukan hanya berperan sebagai pengguna, melainkan berperan sebagai perencana, pemikir, penyusun, pengembang, dan juga pelaksana serta evaluator kurikulum di mana ia mengabdi. Nah, demikian ulasan sekelumit mengenai aparat pengembang kurikulum mulai dari tingkat pusat sampai daerah, mulai dari tingkat wilayah sampai ruang kelas yang dilakukan oleh guru. Ulasan tentang aparat pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sebagaimana sudah dijelaskan di atas akan dikenakan beberapa pertanyaan mengenainya. Pertanyaan tersebut disarankan sebagai alat uji kemampuan apakah ulasan tersebut secara keilmuan sudah dapat dipahami untuk diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing kita. Pertanyaan tersebut antara lain, yang pertama, uraikan tentang siapa saja yang menjadi pengembang kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya, uraikan fungsi peran guru sebagai aparat pengembang kurikulum pendidikan agama Islam. Dan berikan contoh konkret mengenai hasil pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, demikian saudara-saudara sekalian ulasan kita mengenai pengembang kurikulum pendidikan agama Islam mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Dan tentu di dalam ulasan ini
masih jauh dari kesempurnaan. Nah, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Dan atas ketidaksempurnaan tersebut kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Ingat ya bro, Ican di TV kita semua. Watch, like, and subscribe. Summa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.